Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ni'amihi fi syahri Sya'ban, alladzi ja'alana minal musliminal kamilin wa amarna bittiba'i sabilil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratal muhtaramin, yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustaz, dan wabil khusus jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Musyaffa yang mudah-mudahan Allah muliakan. Tiada kata yang patut kita senandungkan di tempat yang mulia ini, di siang yang berbahagia ini, melainkan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, melangkahkan kaki dari tempat masing-masing menuju ke tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan dengan harapan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala amal-amal kita yang dilakukan, baik berskala besar kecil, baik ibadah-ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah, semuanya tentu mudah-mudahan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan Allah limpah ruahkan kepada junjungan Nabi besar kita yang telah membebaskan kita semua dari belenggu kejahilian, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan tidak lupa kepada kita yang selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatul uzma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Melalui sidang mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada para jamaah hadirin agar senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan demikian, apabila kita melakukan semua itu, insyaallah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 5 bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang ke-8 dari rentetan bulan-bulan tahun Hijriah yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Akan tetapi bulan Sya'ban seringkali dilalaikan oleh umat Islam karena umat Islam terfokus hanya kepada keistimewaan daripada bulan Rajab dan bulan Ramadan, di mana bulan Rajab adalah sebagai salah satu daripada Ashhurul Hurum atau bulan haram yang Allah sebutkan, inna iddata syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 4 bulan haram yang kata baginda Rasul disebutkan salah satu mutawalliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab mudhar alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Dan yang satunya adalah bulan Ramadan
di mana sebagai sayyidus syuhur, penghulu dari segala bulan. Tentu banyak umat Islam melalaikan bulan ini. Bahkan sebagian di antara mereka menjadikan bulan Sya'ban sebagai bulan pelampiasan. Mumpung belum datang bulan Ramadan, kita puas-puasin. Mumpung belum datang bulan Ramadan, makan sebanyak-banyaknya. Jalan-jalan kemana yang kita mau. Mumpung belum datang bulan Ramadan, puaskan nafsu kita. Kita lakukan maksiat. Sebab kalau sudah datang bulan puasa, maka puasa kita nanti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Serta banyak ungkapan-ungkapan senada yang muncul di dalam masyarakat kita ini sebagai bentuk betapakah tertipunya manusia, khususnya umat Islam pada bulan Sya'ban ini. Hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan hari-hari utama atau al-ayyamul al-fadilah ini dapat ditemukan dalam setiap tahun, tiap bulan, bahkan tiap minggu. Dalam siklus bulanan ini, Imam Ghazali berpendapat bahwa bulan Sya'ban merupakan bagian daripada Ashhurul Fadilah, bulan-bulan yang utama, sebagaimana bulan Rajab, Zulhijjah, dan Muharram. Ada hal istimewa di bulan Sya'ban ini, sehingga ia menjadi jembatan menuju bulan yang paling diagung-agungkan. Maka itulah sebabnya mengapa bulan dikatakan bulan Sya'ban. Sya'ban berasal dari masdar kata syi'ab yang dimaknai sebagai jalan menuju setapak ke puncak. Artinya apa? Bulan Sya'ban adalah bulan persiapan untuk menapaki, memantapkan diri sebagai persiapan menyongsong bulan puncak, yakni bulan Ramadan. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa suatu ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Farid Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa di dalam satu bulan sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Mengapa demikian ya Rasulullah?" Maka beliau menjawab, "Dzalika syahrun yaf'uhulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, fa ahibbu an yurfa'u amali wa ana shaimun." Kata Rasulullah, itu adalah bulan yang biasa dilupakan orang karena letaknya di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan ia adalah bulan yang padanya segala amalan akan diangkat kepada Rabbul Alamin. Maka aku senang jikalau amalanku diangkat sementara aku dalam keadaan berpuasa. Maka di manakah letak keistimewaan daripada bulan Sya'ban dan bagaimanakah kita menyikapinya agar keutamaan itu benar-benar menjadi utama bagi kita? Keutamaan bulan Sya'ban antara lain, yang pertama adalah diangkatnya amal manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis yang sudah tadi dikatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Di bulan inilah amalan perbuatan manusia diangkat kepada Tuhan semesta alam. Banyak sekali ulama mengartikan diangkatnya amal manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dilaporkannya catatan amal manusia oleh malaikat Raqib dan Atid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu digantinya dengan catatan yang baru. Bagaimanakah bentuknya? Hanya Allah yang tahu. Dan inilah keistimewaan bulan Sya'ban yang pertama. Yang kedua, keutamaan bulan Sya'ban adalah pertengahannya, yaitu pada malam nisfu Sya'ban, malam tanggal 15 pada bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai keutamaan malam nisfu Sya'ban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin." Sesungguhnya Allah memeriksa
Ada yang mengartikan mengampuni pada setiap malam nisfu Sya'ban, lalu dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali yang berbuat syirik dan yang berbuat bertengkar dengan saudaranya. Hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban, dan inilah yang dijadikan landasan oleh para alim ulama dan umat Islam khususnya di Indonesia untuk mengadakan acara di malam nisfu Sya'ban. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Keutamaan bulan Sya'ban juga keutamaan bulan-bulan lainnya itu tidak hanya semata-mata karena bulannya dimuliakan oleh Allah, akan tetapi kemuliaan tersebut akan muncul kalau kita melakukan amalan-amalan di dalamnya. Bukan bulan apapun kalau tidak ada yang istimewa bagi kita, maka kalau kita tidak melakukan apa-apa di dalamnya, maka bagaimanakah kita mau menyempurnakan bulan Sya'ban yang penuh dengan keutamaan ini? Dan bulan Sya'ban ini adalah benar-benar menjadi bulan yang istimewa bagi kita. Tentu kita merujuk kepada yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan tentu yang menjadikan suri tauladan bagi kita. Yang pertama adalah bulan Sya'ban dicontohkan oleh baginda Rasul adalah yang pertama memperbanyak puasa sunnah, sebagaimana di dalam sebuah hadis disebutkan di mana Usamah bin Zaid berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di satu bulan melebihi puasamu di bulan Sya'ban." Rasulullah menjawab sebagaimana hadis yang sudah dibacakan tadi, bahwa aku memperbanyak puasa di bulan Sya'ban karena di bulan ini adalah di mana amal-amal akan diangkat, akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Demikian hadirin yang berbahagia, Rasulullah tentu di bulan Sya'ban ini banyak sekali memperbanyak puasa sunnah, sekaligus menginginkan agar kepada kita umatnya mencontoh agar amalan-amalan yang beliau lakukan di bulan Sya'ban dengan memperbanyak amal ibadah puasa sunnah, agar kita senantiasa meniru beliau. Dan inilah harapan Rasulullah SAW, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyidah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, meriwayatkan tentang kebiasaan Rasulullah di bulan Sya'ban. Kata Amirul Mukminin Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Lam yakunin Nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrun aktsaru min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'bana kullah." Rasulullah tidak pernah berpuasa sunnah di suatu bulan lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Sungguh beliau berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Di dalam hadis riwayat sahih Bukhari dan Muslim juga disebutkan, "Istakmala siyama syahri qattu illa syahrul Ramadan wa ma ra'aitahu fi syahri aktsaru minhu siyaman fi Sya'ban." Saya tidak melihat Rasulullah menyempurnakan puasa satu bulan cukup selain bulan Ramadan, dan saya tidak melihat beliau pada bulan-bulan yang lain berpuasa lebih banyak dibanding daripada bulan Sya'ban. Dari keterangan-keterangan ini hadirin, bahwa puasa sunnah di bulan Sya'ban begitu istimewa karena pada bulan itu amal manusia diangkat menghadap hadapan Allah, sementara bulan tersebut juga banyak sekali dilalaikan oleh umat manusia. Dan ini semua sebenarnya di antara hikmah daripada puasa banyak di bulan Sya'ban merupakan persiapan kita di dalam menghadapi bulan Ramadan yang tentu lebih banyak godaan, lebih keras daripada di bulan Sya'ban. Lalu bagaimana menyikapi keistimewaan bulan Sya'ban ini adalah daripada malam nisfu Sya'ban, mari kita nanti menyambut kedatangannya dan memperbanyak amal ibadah pada malam nisfu Sya'ban, yang insya Allah malam nisfu Sya'ban akan jatuh pada malam Senin depan, ya, malam Senin depan atau pada tanggal 28 Maret 2021. Hadirin yang berbahagia, maka tidak ada amalan-amalan khusus yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar senantiasa kita di malam nisfu Sya'ban memperbanyak amalan-amalan ibadah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir kepada Allah, memperbanyak doa, kemudian memperbanyak istighfar,
dan tentu kita menyambung tali silaturahim dengan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, karena kita bermaaf-maafan sebelum melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena apa? Karena kita kalau sudah melaksanakan menghadapi bulan Ramadan, maka seyogyanya amalan-amalan kita dengan hablum minan nas itu semuanya berada dalam keadaan suci, berada dalam keadaan bersih di mata Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa nanti ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, pahala kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan bulan Sya'ban, meski di tengah kesibukan di dunia ini, meski kita di tengah hiruk pikuk masih di dilema pandemi COVID-19, maka khatib mengajak kepada jamaah untuk menyisihkan waktu guna meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amal kebajikan, dengan berbagai amal kesolehan, lebih-lebih di bulan Sya'ban ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama mar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'in tabi'in wardu anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasruddin wahdul man khudal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan tayyibatan tahri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in hadha haluna la yakhfa alaik. Allahumma dfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma zaharunha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.